Tes. Jauh sekali speakernya mana? Dideketin aja lah. Kalau gedein dikit nggak apa-apa. Tes, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengambil hikmah dalam takziah ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah, kemudian akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau membaca Al-Kahfi, Yasin, anggap saja tadi sudah saya wakili di jalan lah, insyaallah ya. Mari sama-sama kita membaca untuk mengundang keberkahan dari Allah, sehingga keberadaan kita di sini membawa hiburan bagi shahibul musibah. Dan kalaupun kita berdoa, mudah-mudahan nanti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita awali dengan surat Al-Fatihah, ta'awudz dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah takziah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, lebih khusus kepada sahibul musibah. Ini sekarang yatim piatu ya berarti ya. Namanya siapa Mas? Namanya siapa? Antum. Kamu siapa? Ridwan. Iya, kamu namanya. Ridwan. Ini Ridwan. Oh, namanya Ridwan. Terus kakaknya siapa namanya? Salsabila. Ada di sini. Terus ada lagi kakaknya. Siapa? Indah Ramadhani. Ya. Jadi kami di sini dalam acara takziah, maksudnya itu menghibur kalian bertiga. Jadi takziah itu artinya menghibur.
menghibur itu tidak selalu dangdutan ya Pak. Kan kadang-kadang hiburan itu konotasinya kan musik, ya kan? Jadi menghibur itu bisa saja menguatkan mental. Bisa saja menghibur itu artinya mendampingi secara fisik. Maka takziah itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi sunnah. Yang wajib itu kalau kita yang hidup kepada yang mati, habis dengan satu, memandikan, kedua, mengkafankan, ketiga, menyolatkan, yang keempat, memakamkan. Selesai kewajiban kita yang hidup kepada yang meninggal. Namun kemudian karena memang Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang, turun dari Allah yang maha kasih sayang, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan sunnah untuk kita bertakziah. Bertakziah itu artinya menghibur musibah, sohibul musibah. Karena bagaimanapun juga kehilangan orang-orang yang dicintai itu terkadang menggoyah, mengguncang hati. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi orang lupa diri, gelap mata dan gelap hati. Maka Islam sangat memahami itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah kepada umatnya untuk bertakziah. Bertakziah itu maksudnya apa? Bertakziah itu maksudnya mendoakan yang sudah meninggal dan menghibur yang ditinggal mati. Itu yang namanya takziah. Islam tidak mengajarkan secara spesifik takziah itu kita 3 hari full duduk di sini juga tidak. Tapi kalau kita mau duduk mendampingi itu juga bagus. Artinya memang tidak ditentukan. Islam juga tidak melarang kalau takziah bentuknya nasihat semacam ini. Daripada kita ngomong semua gitu kan, maka satu mewakili. Itu juga bagian dari ikhtiar, istihad untuk kita bertakziah. Nah, kalau saya lanjutkan kemudian saya hentikan, Bapak sekarang yang ngomong bisa saja, orang nggak harus ustadz kok. Namanya nasihat itu tidak harus ustadz. Tawasau bil haq, tawasau bis sob. Nanti nggak ada acara seperti ini, Bapak dampingi Ridwan, masih tahu nak, sabar ya. Itu juga bagian dari takziah. Atau mungkin sempatnya pada asar, gitu ya. Ada saudara kita yang terkena musibah nih, bawa buah atau bawa bingkisan. Saya nggak bisa lama-lama ya, saya hanya nitip ini, mudah-mudahan meringankan. Itu juga namanya takziah. Begitu, jadi banyak warnanya. Ada lagi supaya menguatkan hatinya, kita hadir baca tahlil, baca yasin, baca tasbih. Sebelum kita mendoakan, itu juga wasilah. Itulah yang disebut dengan tadi. Takziah itu hiburan. Tapi teknis tidak ada petunjuk yang khusus yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa perang Mu'tah adalah peristiwa yang menjadi sejarah jelas. Ketika paman Nabi yang namanya Ja'far bin Abdul Muthalib, itu salah seorang panglima perang yang wafat syahid, Rasulullah mendapatkan berita melalui malaikat Jibril. Maka kemudian Rasulullah menghampiri rumah Ja'far yang pamannya mati syahid tadi. Dia lihat anak-anaknya masih kecil-kecil, begitu ya Rasulullah.
kemudian dia usap itu anak yatimnya, kemudian disuruh, wahai para sahabat, datanglah kalian ke rumah Ja'far karena sedang tertimpa musibah. Hiburlah, kata beliau. Bawalah makanan karena dia tidak sempat untuk memasak-masak. Begitu, Masya Allah. Nah sekarang di Jakarta itu sudah, karena saya tinggal lama Jakarta 28 tahun, baru 2 tahun di Lampung. Di Jakarta itu setiap komplek-komplek itu sudah budaya, sudah membudaya. Jadi mereka ada iuran bulanan, kumpulkan. Nanti ketika ada musibah kematian, itu tidak ada lagi tuan rumah itu membuat tenda, tidak lagi tuan rumah itu masak, tidak, semuanya itu dilayani oleh tetangga-tetangganya yang dikoordinir oleh RT. Ini bagian dari tadi, bagian dari mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saudara-saudara sahibul musibah yang dekat, yang jauh datang, mereka tersantuni semua, ya kan? Makan, minum. Tapi makan minumnya di sana diatur di tempat tetangganya. Nah, bagus sekali, Masya Allah. Itu di Jakarta sudah membudaya begitu. Supaya apa? Supaya kehadiran tamu yang memang juga harus dihormati bisa diambil alih oleh tetangganya, karena sahibul musibah jangankan memikirkan tamu, memikirkan dirinya saja sudah berat. Begitu, itu juga bagian dari takziah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bertakziah menghibur saudaranya karena Allah, maka nanti Allah akan sematkan kepadanya mahkota kemuliaan di hari kiamat. Masya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini untuk menghibur Nak Ridwan. Terus apa lagi tadi kakaknya? Hah? Salsabila. Terus apa lagi? Hah? Rani. Nah, kita niatkan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi Nak Ridwan sama kakak-kakaknya menjadi kuat, menjadi tabah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, apakah itu manusia atau selain manusia, semuanya akan mengalami mati. Ya kan? Semuanya akan mengalami mati. Berani hidup, berani mati. Karena memang orang hidup itu untuk mati lagi. Masya Allah. Walaupun mati itu menakutkan. Takut nggak Pak? Takut toh? Nah, manusiawi, karena memang Allah juga menyebutkan waja'at sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid, surat Qaf. Dan datang tibalah saat sakaratul maut yang kalian semuanya lari daripadanya. Jadi memang mati itu menakutkan. Orang yang sudah siap saja banyak ibadah kepada Allah masih takut. Takutnya apa? Jangan-jangan amal kita yang sudah kita lakukan belum tentu ada jaminan diterima oleh Allah. Nah, apalagi kalau yang tidak mempersiapkan, lebih takut lagi. Kenapa? Karena setiap orang yang menjelang mati, Allah tayangkan perjalanan hidupnya. Masya Allah. Maka saat itulah manusia akan mengajukan satu hal kepada Allah. Apa yang diajukan ya Allah? Kan? Tundalah kematian sesaat saja. Masya Allah. Untuk apa? Karena saya belum banyak berbekal. Nah, begitu. Jadi, orang yang sudah berbekal saja takut, apalagi yang tidak berbekal. Padahal kematian adalah suatu kepastian. Dan orang-orang yang meninggal bukan berarti dia lemah.
Dan orang-orang yang usianya panjang juga berarti bukan hebat. Kenapa? Allah menjelaskan dalam surat Az-Zumar. Innama yutawaffal anfus hina mautiha wahina walam tamut fi manamiha. Sesungguhnya jiwa setiap manusia digenggam oleh Allah. Bahkan yang tidur belum mati saja dalam genggaman Allah. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Dan orang-orang yang sudah meninggal gak akan pernah lepas jiwanya, ada dalam genggaman Allah. Maka tidak ada dalam Islam itu ruh gentayangan itu gak ada. Itu hanya mitos saja, ya kan? Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan orang-orang yang tidur walaupun nyawanya dalam genggaman Allah, ketika dia bangun Allah lepaskan itu nyawanya kembali kepada tubuhnya sampai ajal nanti menjemputnya. Begitu, Masya Allah. Jadi ayat tadi menggambarkan bahwa masing-masing kita sudah punya jatah hidup. Jatahnya itu nggak akan pernah nambah dan tidak juga akan berkurang. Kalau kita belum habis jatah rizkinya, nggak mungkin mati. Meskipun disumpahin orang sekampung, gitu ya, disumpahin nggak bakal mati karena jatah rizkinya masih ada. Nah, bagi orang-orang yang sudah tiba ajalnya, meskipun sedang bugar, meskipun masih remaja, meskipun masih karirnya bagus-bagusnya, nggak peduli, nggak akan mundur sedikit pun. Karena ketetapan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kira-kira. Makanya hari ini Bapak Ibu kita takziah. Boleh jadi besok kita ditakziahi. Loh kan tinggal nunggu aja. Hari kemarin kita memandikan, kita memakamkan, kita menyolatkan. Boleh jadi nanti kita yang dimandikan, dimakamkan, dan disolatkan. Masya Allah. Kan nggak menutup kemungkinan kan Pak Haji? Bisa yang muda dulu, bisa yang tua dulu. Tinggal nasib saja. Atau bapak-bapak duluan, nanti saya belakangan. Bisa saja. Dibalik juga nggak apa-apa, saya belakangan, bapak-bapak. Loh namanya ajal kan, subhanallah. Maka bagi orang beriman, ajal itu nggak menakutkan. Bagi orang yang beriman, yang penting bagaimana ketika ajal tiba, dia sudah siap amalnya, matinya husnul. Loh kalau mati husnul khotimah, lebih indah hidup di akhirat ketimbang di dunia. Begitu. Kalau jaminannya dapat surga, lebih indah meninggal ketimbang hidup di. Nabi kan ditawarkan, Nabi, wahai Muhammad, apakah kau mau diberi ke depan nih Islam tersebar, dunia terbuka, kemewahan hidup Allah berikan, atau kau ingin kembali menghadap Allah, ketemu dengan Sang Maha Pemilik hidup. Apa kata Nabi? Milih mana? Milih meninggal. Karena indah di sana, subhanallah. Nah, namun kemudian tidak serta-merta orang yang meninggal langsung ke akhirat. Dia ada di alam, namanya alam barzah. Apa itu barzah? Barzah itu adalah tempat singgah sebelum datangnya masa kehidupan di akhirat. Nah, bagi orang yang beriman di alam barzah meskipun lama, seperti tidur nyenyak semalam. Coba Nabi Muhammad sudah berapa lama di alam barzah? Sudah 14 abad lamanya. Tapi baca surat Yasin.
wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kan begitu kan ayatnya tuh. Surat apa tadi? Yasin. Ketika nanti sangkakala ditiup datangnya hari kiamat, semua manusia ajdas bermunculan dari kubur-kubur mereka. Nah, orang yang beriman ngomong, kenapa sih ganggu istirahat saya? Tuh, orang beriman. Berarti orang beriman di alam barzah saja